Hai hai hai, selamat datang di Lentera Sejarah. Yuk siapkan diri untuk menjelajahi masa lalu yang penuh cerita. Halo Sobat Lentera, kalian tahu nggak sih kali ini kita lagi ada di mana? Yaps, kali ini kita lagi ada di Museum Bali. Di Museum Bali, kita akan mengupas tuntas tentang cerita masa lalu yang sangat menarik. Dan di Museum Bali, kita akan belajar tentang benda-benda sejarah pada masa penjajahan. Sudah siap ikuti keseruan kami? Yuk ikuti kami dalam menjelajahi Museum Bali bersama aku Arda, Aku Harum, aku Gina, aku Surya. Aku Rendra. Sobat Lentera apakah tahu? Museum Bali itu terletak di Jalan Mayor Wisnu nomor 1 Denpasar loh. Museum Bali itu dibangun pada tahun 1910. Pas 1910 itu baru dibangun karena waktu itu masih zaman Belanda ya. Dan Museum Bali itu mempunyai 4 gedung pameran. Yang pertama itu Gedung Timur, yang kedua itu Gedung Buleleng, yang ketiga itu Gedung Karangasem, yang keempat itu Gedung Tabanan. Yuk ikuti petualangan kita, karena setiap sudut menyimpan kisah dan sejarah tak pernah lelah memberi hikmah. Sebelum kita ke Museum Bali, kayak kita harus nanya dulu deh sama pengunjung yang ada di sini tentang sejarah. Yuk. I would like to ask something to you. Would you mind to give your opinion about how important to learn history in your life? How important to learn history? Yeah. I think history is important because it looks us to where we belong. It teaches a little bit about ourselves. Kalau tahu sejarah juga tahu diri sendiri. Yuk ikuti kita menjelajahi benda bersejarah yang ada di Gedung Tabanan. Gedung ini tersimpan salah satu peninggalan sejarah paling berharga, yaitu keris. Keris memiliki peran penting dalam sejarah Bali, khususnya dalam perang Puputan Badung. Puputan Badung adalah perlawanan sengit rakyat Bali melawan penjajahan Belanda pada tahun 1906. Keris menjadi senjata utama yang digunakan oleh para bangsawan dan pejuang Bali dalam pertempuran ini. Lebih dari sekadar senjata, keris di Bali adalah simbol kehormatan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi penjajah. Keris yang dipamerkan di sini adalah salah satu saksi bisu perlawanan rakyat Bali. Setiap ukiran dan bentuknya mengandung makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali. Selain sebagai pusaka, keris ini juga memiliki nilai religius dan magis yang membuatnya begitu dihormati. Apa Sobat Lentera tahu? Sejak tanggal 25 November tahun 2005, keris telah diakui loh oleh UNESCO sebagai warisan dunia non-bendawi. Hal ini menegaskan bahwa keris tidak hanya memiliki makna lokal, tetapi juga diakui secara internasional sebagai bagian penting dari warisan budaya umat manusia. Keris di Gedung Tabanan bukan hanya sekedar artefak, tetapi
keris juga merupakan simbol perjuangan yang mengingatkan kita akan perlawanan rakyat Bali dalam mempertahankan kehormatan dan tanah air mereka. Halo teman-teman semua, jadi kita ada di gedung Tabanan ya. Jadi di sini tuh ada banyak peninggalan sejarah. Emang kenal apa? Ya, gedung pameran Buleleng. Di gedung Buleleng ini, kita melihat perjalanan alat tukar di Bali dari sistem barter hingga penggunaan uang kepeng. Uang kepeng diperkenalkan oleh pedagang Tiongkok dan kemudian menjadi alat tukar utama di Bali. Uang ini yang berasal dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan Vietnam tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga digunakan dalam seni, kerajinan, permainan, dan juga ritual. Pada masa penjajahan Belanda, uang kepeng dijadikan alat untuk mengontrol ekonomi Bali, memudahkan Belanda menguasai perdagangan dan sumber daya alam. Penyebarannya pertama kali terjadi di Buleleng sebagai pusat perdagangan dan mencerminkan pengaruh besar kolonialisme Belanda. Uang kepeng juga menjadi simbol akulturasi budaya antara Bali dan Tiongkok, sekaligus membawa perubahan sosial dalam masyarakat Bali. Panas guys. So hot. Yuk beralih ke gedung timur lantai 2. Di gedung timur lantai 2 terdapat benda peninggalan bersejarah yang digunakan untuk melawan penjajah berupa bambu runcing. Bambu runcing merupakan salah satu senjata yang paling ikonis dari perjuangan rakyat Bali, khususnya dalam peristiwa Pebutan Badung. Senjata sederhana ini digunakan oleh para prajurit dalam pertempuran loh. Di sisi lain, kita juga melihat peninggalan senapan dari masa penjajahan Belanda. Senapan-senapan ini melambangkan kekuatan militer yang digunakan penjajah untuk menduduki wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, termasuk Bali loh. Sobat Lentera, selain senjata, ada juga loh alat komunikasi yang digunakan pada masa itu, yaitu telepon kuno. Di masa penjajahan, komunikasi menjadi sarana penting bagi penjajah untuk mengatur strategi dan mengontrol wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, telepon juga menjadi alat bagi pemerintah kolonial untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap wilayah jajahannya. Wow, kita sudah menjajahi berbagai macam benda bersejarah di masa penjajahan. Gimana? Seru kan bisa melihat langsung benda-benda peninggalan yang menjadi saksi bisu perjuangan masa lalu? Jadi gimana nih menurut kalian, apa pelajaran terbesar yang bisa kalian ambil dari perjalanan ini? Sampai jumpa di episode Lentera Sejarah berikutnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk ke closing statement. Di sini sakit kepalanya. Dulu kamu bilang apa? Lu gak pakai helmet dulu? Aku nggak bilang apa-apa. We are going to make a closing video. Nih, tak capek nggak nih timpal ini? Lihat lagi nih. Udah resmi guys, melangis no. Kok? Ini ya, nak. Itu nanti masuk ke dapur. Kita kemana sekarang? Ke gedung? Ke gedung. Itu